Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pengertian Pancasila secara etimologis dan terminologis. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar atau asas. Secara harfiah, Pancasila memiliki pengertian dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara historis, munculnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari situasi perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Keinginan lepas dari belenggu penjajahan asing dan belenggu pemikiran ideologis dunia saat itu, yakni ideologi liberalisme dan komunisme. Para tokoh bangsa antara lain Soekarno dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai dari negerinya sendiri yang akan dijadikan panduan dan dasar bagi Indonesia merdeka. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Kemudian pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Makna dan lambang Pancasila. Sila pertama bersimbol bintang, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Simbol kedua berbentuk rantai. Jumlah rantai ini ada 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Sila ketiga bersimbol pohon beringin. Pohon beringin menandai tempat berteduhnya atau berlindung. Berarti seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat bersimbol kepala banteng yang menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima bersimbol padi dan kapas. Simbol ini bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan menjadi pondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia, guna membentuk persatuan dan menjaga kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerohanian negara. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena dijadikan petunjuk atau pedoman dalam segala kegiatan manusia. Agar mencapai kehidupan sempurna memerlukan nilai-nilai leluhur sebagai suatu pandangan hidup. Dalam negara Pancasila, pandangan hidup masyarakat tercermin dalam pemerintah yang terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai sumber hukum artinya adalah seluruh hukum yang berlaku di Indonesia harus dibuat berdasarkan Pancasila, baik itu undang-undang dan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.
Halo semua, jadi saya sekarang bersama narasumber yang akan saya wawancarai mengenai aktualisasi Pancasila untuk tugas akhir mata kuliah Pancasila yang diberikan oleh dosen Bapak Bambang Suteja. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Vira Maharani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan kakak. Ya, sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Alif Andini Fikriana, biasa dipanggil Alif, dari Fakultas Pertanian, semester 7. Baik, kita mulai langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apa sih aktualisasi Pancasila menurut kakak? Ya, jadi kalau menurut saya sendiri, aktualisasi Pancasila itu berarti penerapan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dapat diterapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, bagaimana menurut kakak penerapan Pancasila dalam kehidupan kampus dari sila pertama sampai sila kelima penerapannya? Ya, jadi dari kelima sila Pancasila tersebut, kalau dari sila pertama itu berarti kan kita mahasiswa wajib beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi intinya bisa menghormati dan juga saling toleransi untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dipegang. Kemudian yang kedua, penerapannya yaitu kita sebagai mahasiswa harus memperlakukan teman dengan sama tanpa adanya perbedaan, harus memandang suku, ras, atau budayanya. Kemudian dari sila ketiga, yaitu penerapannya ikut saling berbaur dengan mahasiswa lainnya, walaupun kita berbeda suku, daerah, dan juga rasnya. Tapi kita tetap dalam satu seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dari sila yang keempat, kita bisa melakukan suatu musyawarah atau sebuah diskusi bersama, dan biasanya walaupun ada perbedaan pendapat, itu kita harus tetap saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Kemudian dari sila yang kelima, yakni keadilan sosial, contohnya adalah saling menghargai karya orang lain, bersikap adil dan juga menghormati setiap orangnya. Baik, yang ketiga ada pertanyaan, bagaimana jika salah satu teman kakak belum bisa menerapkan Pancasila dalam lingkungan kampus? Dan bagaimana agar mahasiswa tidak menyimpang dari aktualisasi Pancasila? Ya, jadi kalau misalkan dari teman-teman kampus kita masih belum bisa menerapkan Pancasila, maka caranya kita pasti perlu mencontohkan dulu. Namun kita juga perlu berperilaku sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan 5 sila tadi. Kemudian agar mahasiswa tidak menyimpang dari nilai-nilai tersebut, mungkin bisa kita lakukan dengan cara memberikan sesuatu yang menarik agar mahasiswa tertarik dan juga dapat menghindari penyimpangan yang ada. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Iya, sama-sama, terima kasih kembali Vira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vira Maharani, mahasiswa dari jurusan akuntansi 2021 Universitas Singapura Bangsa. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai Pancasila dan penerapannya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama saya Ibu Eti Setiawati, profesinya sekarang pendidik di TK, khususnya kan PAUD, ya, di daerah Mega Regensi, Kecamatan Serang Baru. Baik, saya mulai saja langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, menurut pendapat Ibu, apa itu Pancasila? Pancasila itu menurut saya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila dan di dalamnya terdapat landasan-landasan ideologi untuk tumbuh kembangnya bangsa Indonesia sesuai dengan ideologi masyarakat Indonesia. Baik. Dan yang kedua, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan Ibu dan lingkungan masyarakat di sini? Kalau untuk di lingkungan khususnya TK, ya, kita selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Memang harusnya ditumbuhkan dari sejak dini, biar nanti untuk kedepannya dia mulai terbiasa. Jadi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila terutama
diterapkan untuk anak-anak usia dini untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur dia nanti ke depannya biar terbiasa melakukan apa yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Kalau untuk ke masyarakat, jadi kita juga bisa menumbuhkan anak kembang bermasyarakat dengan beradaptasi mudah dengan sosial masyarakat di sekitar lingkungan kehidupan mereka nanti. Untuk yang ketiga, cara ibu melakukan penerapan nilai Pancasila dalam pekerjaannya gimana? Kalau khususnya di TK ya anak PAUD, misalnya untuk sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, kita memberikan doa sehari-hari. Jadi di awal ini untuk awal pelajaran kita berdoa. Jadi kan setiap hari untuk sila kedua misalnya untuk bersosialisasi. Terus kalau sila ketiga persatuan sama berteman, teman sama teman saling berteman bareng, main bareng. Kalau untuk yang keempat misalnya berdiskusi, misalnya kalau dalam hari ini ayo kita pelajaran apa yang disukai dengan anak, jadi kita bermusyawarah dengan anak didik. Misalnya hari ibu saya mau apa, jadi kegiatannya kegiatan maksudnya kan dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ya kalau untuk ke 5 sila kelima misal ke sosial juga ini khususnya untuk belajar berbagi. Misalnya berbagi, kita bawa di anak-anak TK kan selalu membawa bekal. Iya, misalnya bekal. Misalnya saya bawa bekal ini menawarkan, kalau enggak langsung saya bagi, nanti seperti itu. Dan yang terakhir, apakah Pancasila benar-benar cocok bagi sebagai dasar negara atau ideologi bagi negara kita? Kalau menurut saya Pancasila sangat cocok karena memang Pancasila merupakan dasar negara yang paten dan isinya sesuai dengan ideologi Pancasila dan ideologi masyarakat Indonesia dan harus dikembangkan dari ditumbuh kembangkan ke anak-anak mulai dari usia dini. Baik, itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil wawancara yang saya dapatkan yaitu pentingnya bagi kita untuk melakukan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dimulai sejak dini, baik dalam lingkungan masyarakat, lingkungan kampus, dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, nantinya akan terbawa hingga dewasa dalam membentuk karakter yang sesuai dengan pedoman nilai-nilai Pancasila. Selain itu pula, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila memberikan dampak yang positif bagi kita seperti dapat menghargai perbedaan, memiliki rasa persatuan dan rasa saling menghormati sesamanya, serta menumbuhkan rasa saling tolong-menolong. Peran kita sebagai mahasiswa dalam menerapkan Pancasila yaitu dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan di kehidupan akademik, seperti dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di kampus. Kemudian terus meningkatkan kemampuan diri kita agar memiliki sifat yang kreatif, percaya diri, kesetiakawanan sosial, serta semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, seperti mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya, membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila, dan memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa.